Pak Prabowo dengan kondisi fiskal yang tentu kita tahu di tengah efisiensi ini. Baru saja beberapa minggu yang lalu Pak Prabowo mengeluarkan kebijakan untuk membantu daerah, kemudian Kementerian Keuangan mengucurkan kurang lebih 18,9 triliun untuk kemudian membantu triliun. Artinya yang menjadi tuntutan teman-teman mahasiswa hari ini sejalan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Presiden Prabowo. 8 tuntutan mahasiswa pada pemerintah digaungkan untuk mengevaluasi kebijakan yang membebani APBN serta berantas tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selengkapnya kita bahas bersama juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dan juga ada yang akan bergabung Kepala Departemen Kajian Strategis BEM Universitas Indonesia Maura, Bung Bahtera dan juga Bung Usman. Selamat petang semua. Selamat petang. Baik. Selamat petang, Bang Usman. Baik, saya ingin ke Bung Bahtera terlebih dahulu bahwa ada 8 tuntutan yang kemudian disuarakan oleh mahasiswa. Di antaranya adalah soal korupsi hingga evaluasi program pemerintah yang menekan APBN. Tanggapan Anda, Bung Bahtera? Ya, tentu yang pertama kami menghargai, menghormati setiap penyampaian aspirasi, dan ini juga kan diatur dalam undang-undang bagaimana kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat. Dan bagi kami, dan tentu juga Pak Presiden Prabowo sering menyampaikan bahwa di alam demokrasi itu sesuatu yang wajar dan diperbolehkan karena memang negara kita kan juga menganut sistem demokrasi. Jadi artinya kami berterima kasih atas penyampaian aspirasi, penyampaian pandangan, pendapat, terutama yang berkaitan dengan program-program pemerintah, dan pemerintah terus bekerja secara maksimal untuk terus kemudian terutama program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo agar semua program strategis itu bisa dirasakan kemanfaatannya untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Maka dari itu kami terus dan Pak Prabowo tentu sering menyampaikan bahwa tidak alergi dengan masukan, tidak alergi dengan penyampaian pendapat atau bahkan kritikan, karena itu juga bisa mengontrol kinerja pemerintah agar program-program pemerintah terus berada di jalur atau di rel yang tepat, sehingga keberadaan program-programnya itu benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat kita. Oke, sebelum saya akan menanyakan poin apa yang kemudian akan disuarakan oleh mahasiswa kepada Maura, saya ingin terlebih dahulu ke Bung Usman. Apakah kemudian, Bung Usman, aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa ini betul-betul merepresentasikan situasi di tengah masyarakat? Ya, jelas, sangat jelas merepresentasikan. Karena mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup sebagai kaum terdidik untuk mengetahui apa yang dirasakan atau apa yang dirisaukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Jadi, mobilisasi protes mahasiswa atau bahkan intelektual para guru besar saat ini bukan sekedar protes. Ini adalah ujian apakah pengetahuan yang mereka miliki melayani kebenaran atau melayani kekuasaan. Dan pengkhianatan bisa terjadi kalau mereka, para mahasiswa, para sarjana, para intelektual, justru meninggalkan panggilan mereka, yaitu mengejar nilai-nilai keadilan, mengejar nilai-nilai kebenaran dengan akal budi dan ketidakberpihakan. Apa yang mereka lakukan hari ini dengan 8 tuntutan, misalnya menolak penjajahan, atau hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme, wujudkan reforma agraria, turunkan harga BBM, harga kebutuhan pokok, sampai dengan evaluasi proyek strategis nasional yang boros anggaran, adalah hal-hal yang seringkali kita temukan dalam pembicaraan di masyarakat gitu. Yang terakhir Sukajaya terkait dengan sengketa agraria. Jadi saya kira mereka memiliki pengetahuan untuk menyampaikan kegelisahan masyarakat. Ya, karena ada perwakilan juga dari pemerintah, saya ingin memberikan kesempatan kepada Ketua Departemen Kajian Strategis BEM Universitas Indonesia untuk menyampaikan apa sesungguhnya aspirasi yang kemudian ingin disuarakan oleh mahasiswa dan mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah saat ini, Maura. Saya rasa bahwa kedelapan tuntutan dan gerakan pada itu tidak terdeteksi ada menjadi ruang yang masif berjalan. Gerakan kami pada hari ini itu perlu dipahami dari akar dan beragam agar membawakan merebut kemerdekaan. Itu berasal dari keresahan dan kajian serta konsolidasi yang kami lakukan yang pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa hingga saat ini Indonesia belum merdeka. Merdeka itu bukan berarti merdeka dari penjajah, tapi merdeka juga berarti merdeka secara ekonomi, merdeka juga secara politik,
Dan juga saat ini apabila ditanya kepada kaum buruh tani, kaum kota, merdeka itu ada di mana? Ketika teman-teman dan masyarakat bisa melihat bahwa beberapa hari yang lalu ada seorang cukur yang dimarahi dan diintimidasi ketika melarang untuk ketika menolak untuk menaikkan biaya transportasi sebelum terbeca, dia kemudian mendapatkan tindakan intimidasi. Sekarang pertanyaan, sekarang ini adalah berikan seperti itu atau mohon maaf kami potong karena kami akan memperbaiki audio dari Mora ya, tapi kami ingin ke Bung Bahtera terlebih dahulu bahwa kita tahu aksi demonstrasi yang kemudian sudah dilakukan oleh mahasiswa juga sebelumnya pernah dilakukan bahkan di tempat yang sama. Tapi bagaimana kemudian pemerintah meyakinkan kepada kita semua, termasuk publik dan mahasiswa, bahwa aspirasi ini betul-betul akan didengar dan dilakukan oleh pemerintah? Ya, kalau kita lihat bahwa apa yang menjadi aspirasi teman-teman mahasiswa, saya pikir itu sejalan dengan yang dikerjakan oleh pemerintah Prabowo sekarang. Misalnya poinnya bagaimana soal korupsi, kolusi, nepotisme ini. Kita lihat kemarin banyak sekali program-program Pak Prabowo yang dijalankan oleh orang-orang tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur atau dianggap melanggar, dan itu semua sudah langsung dicopot oleh Pak Prabowo karena Pak Prabowo ingin agar yang menjalankan program-program strategis ini adalah orang-orang yang betul-betul ya capable secara kualitas, kualifikasi, terus kemudian namun juga amanah dari sisi bagaimana melaksanakan tugas sebagai pejabat publik. Terus kemudian kalau kita lihat lagi terkait soal misalnya reforma agraria, dan kebetulan saya juga di Komisi 2, ini juga yang terus kita suarakan agar bagaimana tentang reforma agraria ini bisa berpihak kepada rakyat kecil, bisa berpihak kepada rakyat kita. Dan sekarang DPR juga sudah membentuk panja atau pansus bagaimana penanganan reforma agraria ini. Terus kemudian terkait hubungan pusat dan daerah, kita tahu sendiri bahwa Pak Prabowo dengan kondisi fiskal yang tentu kita tahu di tengah efisiensi ini, baru saja beberapa minggu yang lalu Pak Prabowo mengeluarkan kebijakan untuk membantu daerah, kemudian Kementerian Keuangan mengucurkan kurang lebih 18,9 triliun untuk kemudian membantu kabupaten kota ataupun daerah untuk menangani bagaimana fiskal ini bisa agak lebih longgar, lebih luas, kemudian agar tidak terjadi pemecatan atau perumahan terkait soal P3K kita. Kita tahu sendiri bahwa di beberapa daerah memang ada yang sedang fiskalnya tidak mampu, kemudian gaji P3K, dan itu dikucurkan oleh pemerintah pusat kurang lebih 4,9 triliun. Artinya yang menjadi tuntutan teman-teman mahasiswa hari ini sejalan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Presiden Prabowo. Apalagi misalnya terkait soal program strategis yang dianggap bahwa di sana ada inefisiensi. Kita lihat sendiri bahwa sekarang dilakukan pembenahan oleh pertama program-program strategis yang mendapat banyak sorotan dari publik, dan semuanya sekarang sedang dibenahi satu persatu. Baik, kami sudah tanggap poin ini. Saya ingin tanyakan langsung kepada Mora Siaan, mahasiswa Universitas Indonesia, bahwa tadi disampaikan oleh Bung Bahtera, tuntutan mahasiswa ini sebenarnya sudah dilakukan dan bahkan sejalan dengan pemerintah. Anda sepakat dengan pernyataan tersebut? Tentu tidak. Satu persatu sebenarnya tuntutan tersebut didasarkan pada kontribusi dan juga kajian terkait kondisi misal kalau kita bicara terkait dengan rumah yang paling mirip dengan itu adalah kepres terkait dengan Torah, karena objek kementerian sehingga sampai sekarang pelaksanaan itu masih nihil. Ketika kita bicara dalam pelaksanaan di luar dari tersebut, kita melihat bagaimana berapa banyak perampasan dilaksanakan lewat instrumen-instrumen penggusuran paksa maupun untuk pelaksanaan food estate. Kalau misalnya kita bicara tentang hentikan MBG dan juga hentikan Kopdes, maka balasan dari pemerintah adalah kita hentikan secara palsu. Pada tataran praktisnya, bagaimana mungkin kita bisa mengevaluasi satu program yang dobrok apabila tidak terlebih dahulu dihentikan ataupun di moratorium. Inilah kenapa kami merasa bahwa pada akhirnya pemerintah itu masih mulai dan masih menolak untuk mendengar tuntutan dari rakyatnya. Masih menolak untuk mendengar tuntutan dari rakyatnya. Masih menolak tuntutan dari rakyat ya. Saya ingin ke Bung Usman, bahwa tadi dari pemerintah menyebut aspirasi mahasiswa ini sebenarnya sejalan, bahkan sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi dari mahasiswa sendiri membantah hal tersebut. Tanggapan Anda, Bung Usman?
Ya, wajar saja mereka membantah. Yang paling sederhana itu kan misalnya dampak kebijakan dari tahun 2026. Tadi disebutkan oleh Mora kalau tidak salah dan juga oleh eh, juru bicara pemerintah soal alokasi untuk daerah. Pemerintah dalam pandangan para mahasiswa mengurangi transfer transfer ke daerah sebesar 25%. Dan bahkan dana desa itu hingga 58% dipotong demi mendanai program-program unggulan yang boros anggaran, misalnya MBG atau misalnya Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Meskipun terdapat proyeksi misalnya kenaikan keseluruhan anggaran transfer ke daerah sebesar 5,5% menjadi berapa itu 735 triliun, Ya. pemerintah malah berencana mempertahankan mekanisme pemotongan otomatis pada tahun 2027. Nah, ini menimbulkan tekanan fiskal pada daerah, sehingga kemungkinan akan meningkat kewajiban pembayaran utang bulanan. Apalagi ada Koperasi Desa Merah Putih, dan target pemerintah pusat untuk memperluas jaringan koperasi kan masih berlanjut hingga 35.000 unit. Ini pendekatan yang sangat sentralistik yang melanggar konstitusi. Beberapa kepala daerah sudah sangat kritis, sudah sangat mengeluh tentang hal ini, dan kebijakan yang sentralistis ini mengakibatkan tingkat penerimaan publik kepada pemerintah juga rendah. Lihat saja misalnya survei dari Saiful Mujani, itu pemerintah dari 81% memiliki semacam penerimaan publik, sekarang itu tinggal 51%. Artinya ada kebijakan yang salah. Belum lagi tadi Mora menyebutkan tentang proyek strategis nasional. Apakah proyek strategis nasional dihentikan, misalnya pembabatan hutan di Merauke? Ya. Tampaknya tidak. Putusan MK yang baru bahkan secara telak sebenarnya mengatakan pemerintah melanggar konstitusi. Hanya MK masih cukup sopan santun dengan mengatakan pelanggaran ini masih boleh sampai 2027 atau sampai 2028. Tapi intinya telah melanggar anggaran untuk pendidikan. Lihat laporan Selios hari ini dan juga concernnya para mahasiswa. Babak belur dunia pendidikan kita. Jadi Oke. meskipun anggaran pendidikan misalnya dalam APBN 2027 meningkat sebesar 13,9% menjadi 820 triliun, peningkatan 100 triliun, tapi penyertaan MBG itu, makan bergizi gratis itu menghabiskan hampir 30% atau hampir sepertiga dari jumlah total. Dan ini sebenarnya strategi yang dirancang harusnya memenuhi amanat konstitusional, tapi justru malah merusak hak atas pendidikan. Nah, jadi Oke. ini yang saya kira banyak sekali diangkat Oke. oleh para, termasuk juga dengan pemutusan hubungan kerja yang bersifat massal Baik. yang belum lama terjadi juga di Jawa Barat, dan Baik. juga fakta tentang 1 juta sarjana Baik, Bung Usman. Saya kira ini harus diperhatikan serius oleh pemerintah. Ya, saya ingin ke Bung Mora lagi bahwa tadi Anda menyebutkan menolak bahwa pemerintah ini menjalankan bahkan sejalan dengan aspirasi mahasiswa. Ketika nanti Anda atau mahasiswa menilai bahwa aspirasi ini dalam tanda kutip tidak didengar oleh pemerintah, bagaimana aksi demonstrasi hari ini akan berjalan? Apakah akan dilakukan sampai malam atau seperti apa? Penolakan tersebut telah kami terima berkali-kali. Bisa kita lihat bahwa dari pertama di tuntutan ketiga kami terdapat tuntutan yang berulang terkait dengan turunkan Audionya nggak terdengar ya. Kopdes. Sudah terdengar. Ya, dan juga MBG juga Kopdes. Itu membuktikan apa? Itu membuktikan bahwa pemerintah masih menolak hingga kini aspirasi dan juga tuntutan yang digaungkan oleh rakyat. Maka sebagaimana kita laksanakan sebelumnya, kami akan kembali lagi dengan masa yang lebih ramai lagi di tempat ini lagi. Begitu. Kapan itu akan dilakukan? Hari ini atau mungkin besok atau seperti apa rencananya? Terkait dengan waktu, maka itu mungkin dapat diproyeksikan kurang lebih misalnya mirip seperti kali ini. Tentu proses konsolidasi untuk datang beramai-ramai itu memerlukan waktu, mungkin 2 sampai 3 minggu. Tapi mungkin satu hal bisa dipegang bahwa kami akan kembali lagi. Itu. Oke, baik. Kami sudah tangkap poinnya. Terakhir ke Bung Bahtera bahwa tadi mahasiswa merasa pemerintah ini masih menolak atau belum mendengar aspirasi mereka, dan jika terus dilakukan, jika terus merasa seperti itu masih akan ada aksi lanjutan. Tanggapan Anda, Bung Bahtera? Ya, tentu kami berterima kasih ya atas setiap masukan, pandangan-pandangan, bahkan mungkin kritikan-kritikan, karena yakin dan percayalah bahwa pemerintah terus mendengar setiap aspirasi publik, aspirasi masyarakat disampaikan, dan bagi kami dari Partai Gerindra itu adalah sesuatu yang baik
dalam rangka untuk mengontrol agar pemerintah ini terus berjalan di rel yang tepat, yang pas, sehingga program-program kerja yang sedang direncanakan oleh Presiden Prabowo dan sudah berjalan pada saat ini bisa lebih tepat sasaran, sehingga bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Jadi tentu kami juga berterima kasih kepada setiap baik itu mahasiswa atau kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi, terutama berkaitan dengan program-program strategis yang dianggap hari ini bahwa masih ada kekurangan-kekurangan, masih ada kelemahan-kelemahan yang dianggap perlu diperbaiki, perlu ditata. Maka dari itu pemerintah juga pasti akan selalu mendengar setiap aspirasi, setiap masukan, dan itu juga menjadi patokan atau bisa dijadikan pijakan untuk kemudian agar kebijakan-kebijakan yang sedang direncanakan ini bisa lebih tepat sasaran, dan yakin dan percaya bahwa pemerintah terus bekerja, pemerintah terus berikhtiar untuk kemudian semua program-program kerja strategis yang direncanakan Presiden Prabowo insya Allah akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kita. Oke, tentu kita berharap bahwa aspirasi yang muncul dari publik ini akan membawa kebaikan dan perbaikan dari kebijakan pemerintah. Terima kasih Bung Bahtera Banong, Namro Siaan, dan juga Bung Usman Hamid telah bergabung di Kompas Petang.